Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membacakan kitab karya ulama Ba'alawi. Dalam kitab ini dinyatakan bahwa Faqih Muqaddam ini manusia paling mulia selain dari Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang kemuliaannya sudah ada nas secara langsung. Jadi saya akan mengkritisi beberapa hal dalam pernyataan ini terkait bahwa Faqih Muqaddam moyangnya Ba'alawi adalah wali yang paling mulia, walinya para wali. Ini sungguh menarik untuk kita kritisi dan kita renungi bersama-sama apakah pernyataan yang tertulis dalam kitab Ba'alawi ini sesuai dengan fakta atau cuma akal-akalan semata untuk mengglorifikasi mereka agar dianggap bahwa Faqih Muqaddam itu adalah benar-benar walinya para wali. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun berada yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan atau klan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Kitab yang akan saya baca ini adalah masih kitab Al-Ghuror. Saya fokus di halaman 502, di mana di sini menjelaskan tentang kehebatan-kehebatan Ba'alawi. Teksnya saya tampilkan di layar agar penonton bisa ikut menyimak, dan andai bacaan saya ada yang salah, penonton bisa membenarkan bacaan yang salah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ma nafdhalu alal faqihi minal auliyai ahadan ila ayyakuna minas sahabati au man warada fi fadlihi nasun sorihun sohihun minan nabi sallallahu alaihi wasallam misla waisin wa khairihi kasai ibnil musayyab. Jadi dikatakan bahwa kami tidak mengutamakan seorang wali melebihi Faqih Muqaddam, kecuali dia dari kalangan sahabat atau orang yang telah disebutkan keutamaannya dalam nas yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti contoh Uwais dan juga contoh lainnya yaitu Sa'id bin Al-Musayyab. Jadi diakui oleh para orang-orang Ba'alawi, dan tentu ini diyakini oleh para kabib-kabib Ba'alawi, bahwa sosok Faqih Muqaddam ini adalah sosok yang sangat luar biasa, bahkan disebut walinya para wali. Karena di sini tertulis manafdalu alal faqihi minal auliyai ahadan. Jadi Faqih Muqaddam ini adalah walinya para wali, tidak ada yang menandingi keunggulan kewaliannya. Seorang pun ini tidak ada yang mengungguli. Berarti ya termasuk
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini juga kalah keutamaannya dengan Faqih Muqaddam. Lah, orang-orang Ba'lawi ini mengakui ada orang yang keutamaannya melebihi dari keutamaan Faqih Muqaddam. Ini dengan catatan sebagai berikut. Ila ayyakuna minas sahabati. Berbeda kalau sahabat Rasul, tentu para orang-orang Ba'lawi mengakui bahwa lebih utama, lebih mulia para sahabat Nabi ketimbang Faqih Muqaddam. Auman waroda fi fadlihi nasun sohihun minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau orang-orang Ba'lawi ini akan mengakui keutamaannya lebih unggul dari Faqih Muqaddam adalah orang yang memang sudah ada nas secara langsung dari Rasulullah, yang Rasulullah bersabda bahwa orang tersebut orang yang diutamakan. Seperti halnya misla Uwaisin wa khairihi kasai tibil Musayyab. Seperti contoh Uwais Al-Qarni dan juga lainnya. Seperti halnya Sa'id bin Musayyab. Jadi orang-orang Ba'lawi ini tetap akan kekeh dan tetap akan mengakui bahwa Faqih Muqaddam ini sosok wali tiada banding, tiada tanding sepanjang masa. Jadi andai kan nanti muncul makhluk baru oleh ciptaan Allah yang nyata-nyata kewaliannya mengungguli dari kewalian Faqih Muqaddam, ini orang-orang Ba'lawi tidak akan mau mengakui. Karena kontak di sini adalah mereka menganggap bahwa Faqih Muqaddam itu adalah walinya para wali. Keutamaannya melebihi dari keutamaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentunya. Ya. Orang-orang Ba'lawi hanya mau mengakui kalau Faqih Muqaddam ini levelnya di bawah dari sahabat Rasul, atau level keutamaannya di bawah dari orang-orang yang memang sudah ada nas secara langsung dari Rasulullah, seperti Uwais atau Sa'id bin Musayyab. Nah, kita perlu teliti dan kita perlu koreksi dengan pengakuan atau pernyataan dari orang-orang Ba'lawi bahwa Faqih Muqaddam ini walinya para wali, tetapi tidak meninggalkan satu karya pun. Ketika kita mencari karya dari Faqih Muqaddam ini kita tidak menemukan. Sehingga untuk meyakini bahwa Faqih Muqaddam ini walinya para wali, ya kita sanksi. Karena orang yang diagung-agungkan, orang yang dihebat-hebatkan ternyata tidak memiliki satu karya ilmiah pun yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ikuti makalah-makalahnya atau pandangan-pandangannya. Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini memiliki banyak karya. Bahkan ketika saya cari, ini karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini kurang lebih ada 17 kitab. Nah, ini pantas ketika kita mengakui bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini walinya para wali. Lah, berbeda ketika dikatakan bahwa Faqih Muqaddam diakui oleh kalangan Ba'lawi. Faqih Muqaddam adalah walinya para wali dan tidak ada satupun wali yang menandingi derajat kewaliannya, tapi tidak meninggalkan jejak sama sekali. Kita bisa lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggalkan karya seperti adanya karya yang bernama Tafsir Al-Jilani. Kemudian ada kitab Al-Hunyah li Thalibi Thoriqil Haq. Kemudian yang ketiga ada kitab Futuhul Ghaib. Kemudian yang keempat ada kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Kemudian yang kelima ada Jala Al-Khawatir. Kemudian ada kitab Sirul Asror, ada Asrorul Asror, ada Mulfazat, ada Khamsata Asyara Maktuban, ada kitab Ar-Rosail, ada kitab Ad-Diwan, ada kitab Sholawat wal Aurat,
ada kitab Yawaqitul Hikam, ada kitab Jala'ul Khotir, ada kitab Amrul Mukam, ada kitab Usulus Saba, ada kitab Mukhtasarul Ulumiddin. Sehingga ketika kami orang-orang ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini wali kutub, walinya para wali, ini ya pantas-pantas saja. Karena apa? Ya karena di samping sejarah mencatat tentang kemuliaan-kemuliaannya, sejarah pun juga mencatat bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini meninggalkan jejak sejarah yang berupa kitab karya-karya beliau yang kurang lebih ada 17. Tetapi ketika Faqih Muqaddam dikatakan sebagai walinya para wali, tetapi tidak meninggalkan jejak sama sekali, maka silahkan akui untuk kalangan Ba'alawi saja. Dan kami orang-orang yang nalarnya waras ini tidak akan mengakui bahwa Faqih Muqaddam adalah walinya para wali. Kemudian saya lanjut pembacaan dari kitab Al-Hurrar halaman 502. Warawa as-siqatu as-solihuna annal faqiha Muhammad al-Madkur kana yakulu ana fikum ka Muhammadin fi qaumihi wa fi riwayatin ka Isa ibn Maryam fi qaumihi fasami as-syaihu Abdurrahmani man yarwi hadhihi riwayata asaniyata faqala la bal ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya dan juga soleh bahwa Faqih Muqaddam ini pernah berkata, perkataan dari Faqih Muqaddam sebagai berikut, ana fikum ka Muhammadin fi qaumi, saya kepada kalian semua itu seperti halnya Nabi Muhammad kepada kaumnya. Ngeri bukan pernyataannya bahwa status Faqih Muqaddam ini disamakan dengan Nabi Muhammad kepada kaumnya. Jadi Faqih Muqaddam kepada para pengikutnya, kepada para kaumnya, ini seperti halnya Nabi Muhammad kepada kaumnya. Dan tentu pernyataan ini pernyataan yang tidak elok, tidak layak, karena Nabi Muhammad adalah Nabi termulia. Ketika Faqih Muqaddam mensejajarkan diri dengan Nabi Muhammad, ini tidak bisa dibenarkan. Walaupun memakai lafaz ka Muhammadin, memakai huruf kaf tasbih, ya tidak harus seperti Nabi Muhammad. Paling tidak ada poin yang menyerupai dengan Nabi Muhammad. Tetapi walau bagaimanapun ini tidak bisa dibenarkan. Saya mau tanya, letak di mananya yang seperti Nabi Muhammad? Letak di mananya yang seperti Nabi Muhammad sehingga Faqih Muqaddam ini berani-beraninya mensejajarkan dirinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa fi riwayatin ka Isa bin Maryam fi qaumihi, menurut satu riwayat perkataan dari Faqih Muqaddam itu ya, saya kepada kalian semua ini seperti halnya Isa bin Maryam kepada kaumnya. Jadi lagi-lagi Faqih Muqaddam ini mensejajarkan dirinya kepada Nabi atau Rasulnya Allah, yaitu kepada Isa, Nabi Isa alaihi salam. Kemudian fasami'a as-syaihu Abdurrahmani man yarwi hadhihi riwayata asaniyata faqala labal ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak.
bahwa yang benar adalah perkataan dari Faqih Muqaddam itu, saya kepada kalian semua ini seperti halnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pernyataan semacam ini kan pernyataan yang menghebatkan diri. Jadi berani-beraninya Faqih Muqaddam ini mensejajarkan levelnya dengan Nabi Muhammad. Ya walaupun hanya sekedar menyamakan dalam poin tertentu, dalam titik tertentu. Apakah dalam kelakuannya, apakah dalam keilmuannya, apakah dalam cara kepemimpinannya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu letak di mananya sehingga Faqih Muqaddam berani-beraninya mensejajarkan sosoknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah sangat jelas kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi paling mulia. Sampai ada orang yang berani mensejajarkan levelnya dengan Nabi Muhammad, walaupun pensejajaran ini tidak secara keseluruhan. Artinya hanya ada titik tertentu yang menyamai atau yang menyerupai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi titik di mananya yang menyamai dengan Rasulullah. Ilmunya tentu Rasulullah ilmunya luar biasa, karena ilmu Rasulullah ini langsung wahyu. Sementara Faqih Muqaddam boro-boro. Kemudian perkataan Rasulullah ini juga wahyu, sabda, dan ini juga tidak terlepas dari kepastian kebenaran. Berbeda lagi dengan Faqih Muqaddam yang di situ tidak punya sifat maksum. Kemudian Rasulullah ini punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Faqih Muqaddam tidak. Ini kan pernyataan-pernyataan sombong. Jadi dari dua pernyataan ini membuktikan bahwa sosok Faqih Muqaddam itu, kalaupun sosoknya benar-benar ada, ini ya sombong, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya paling hebat, terbukti dengan mengaku atau mensejajarkan dirinya dalam titik tertentu, ini disamakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak bisa dibenarkan lah. Nah, dari pernyataan dalam kitab Al-Hurr halaman 502 ini kita menjadi makin tahu bahwa inilah kitab Ba'alawi, kitab yang selalu mengunggulkan klannya, kitab yang selalu mengunggulkan syekh-syekhnya, kitab yang selalu mengunggulkan wali-walinya. Sementara keunggulan mereka ini hanya diakui oleh kalangan sendiri. Ya seperti halnya Faqih Muqaddam, ini kan Faqih Muqaddam ini masyhur hanya dalam kitab-kitab Ba'alawi, dalam kitab-kitab eksternal ini kan tidak dikenal. Bahkan keberadaan sosok ini pun kan masih dipertanyakan. Banyak yang mengatakan bahwa Faqih Muqaddam ini adalah tokoh fiktif, tidak ada, yang diada-adakan oleh Ba'alawi untuk menghebatkan dan untuk menandingi kehebatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi ya sekali lagi saya ingatkan, ketika Faqih Muqaddam ini memproklamirkan dirinya sebagai walinya para wali dan tidak ada satupun wali yang mampu menandingi atas kewaliannya, tetapi Faqih Muqaddam tidak ada bukti sejarah dan tidak ada tinggalan sejarah berupa karya-karyanya, maka pengakuan semacam itu sangat diragukan. Berbeda ketika kita mengakui bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah wali dari para wali. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggalkan banyak catatan sejarah. Bahkan namanya ditulis dalam berbagai kitab-kitab sejarah. Dan kitab karya beliau ini sampai sekarang masih kita jumpai, yang sekitar ada 17 kitab. Itu bukti bahwa kalimat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini tidak hanya omong kosong doang, seperti halnya pengakuan Faqih Muqaddam
yang hampa dari karya. Maka untuk seluruh muslim di Indonesia, saya ngajak, ayo bareng-bareng waras, ayo bareng-bareng berpikir cerdas, jangan mau kita dibohongin oleh kitab-kitab dari klan yang hobi ngedebrus, hobi yang menghalalkan segala cara, yang penting virus. Dengan begitu kita tidak akan mudah terjajah, baik terjajah secara fisik, terjajah secara ideologi. Karena ulama Nusantara, ulama pribumi ini sebenarnya lebih alim, lebih unggul kualitasnya dibanding Kabib-kabib Yaman yang saat ini ada di Indonesia. Ya terbukti dari ceramah-ceramah mereka yang ketika diundang ceramah di mana-mana ya isinya ngaco, isinya ya jualan nasab dan dongeng-dongeng khurafat. Tak lepas dari itu, ciri khasnya Habib Alawi hanya jual khurafat dan jual nasab. Tidak pernah memberikan kajian Islam yang baik dan benar. Kita bisa cari contohnya banyak, nggak perlu saya sebutkan lagi. Masa iya sih yang semacam itu masih kita akui sebagai keturunan Rasulullah? Masa iya sih yang semacam itu dianggap sebagai eh, keturunan Rasulullah yang paling sahih di dunia? Tentu otak yang waras menolak. Saya akhiri kajian ini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.